Teman-teman semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Berikut ini adalah video pertemuan ke-7. Video ini merupakan review strategi marketing analis materi dari sesi 1 sampai sesi 6. Tujuan dari review ini untuk mengingatkan hal-hal penting yang ada setiap sesi pertemuan. Semoga video ini bermanfaat. Sesi pertama, segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogeni menjadi satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Dasar penentuan segmentasi dapat dilakukan melalui beberapa cara pendekatan. Demografis, yaitu dasar pengelompokan pasar berdasarkan demografis yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, dan lain-lain. Geografis, yaitu dasar pengelompokan pasar berdasarkan aspek geografis yang meliputi lokasi atau daerah, wilayah, iklim, kepadatan penduduk, dan lainnya. Psikografis, yaitu dasar pengelompokan pasar berdasarkan ciri-ciri kepribadian, yang meliputi kepribadian, kelas sosial, dan gaya hidup. Agar segmentasi dapat efektif, maka ikuti beberapa syarat ini. Dapat diukur, measurable. Pengelompokan pasar harus terukur, baik dalam besarnya, luasnya, serta daya beli konsumen pada segmen pasar tersebut. Dapat dijangkau, accessible. Segmentasi pasar juga harus bisa dilaksanakan. Dengan kata lain, strategi pemasaran yang dibuat dapat dilakukan dan dapat melayani segmen pasar dengan baik. Cukup besar, substansial. Pengelompokan pasar harus cukup besar, sehingga dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan. Dapat dibedakan, differentiable. Artinya segmen pasar yang dikelompokkan harus dapat dibedakan dengan jelas. Dapat dilaksanakan, actionable. Market segmentation harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Posisi pasar mengacu pada kemampuan untuk mempengaruhi persepsi konsumen mengenai merek atau produk relatif terhadap pesaing. Tujuan dari positioning pasar adalah untuk membangun citra atau identitas merek atau produk, sehingga konsumen dapat melihatnya dengan cara tertentu. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya, produk adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik itu barang maupun jasa yang memiliki nilai guna, serta yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kunci keberhasilan pemasaran produk adalah barang dan jasa tersebut haruslah menjawab kebutuhan konsumen. Price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. Harga sudah menjadi aspek yang tidak kalah penting, maka penentuannya perlu pertimbangan yang matang. Place atau tempat adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk, baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting, terutama bagi usaha konvensional. Harus paham betul di mana lokasi yang strategis. Promosi adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba membeli produk. Dalam kegiatan promosi perusahaan, harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif terhadap produk yang dijual. Sesi kedua, dalam pengembangan strategi pemasaran, ada beberapa komponen kunci yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Penelitian pasar. Langkah awal dalam pengembangan strategi pemasaran adalah memahami pasar Anda. Ini melibatkan analisis target pasar, tren industri, perilaku konsumen, dan pesaing. Segmentasi pasar. Setelah memahami pasar, penting untuk membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil, berdasarkan karakteristik seperti demografi, perilaku, atau geografi.
Ini memungkinkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran lebih efektif. Pencitraan merek, brand positioning, menentukan bagaimana Anda ingin merek Anda dilihat oleh konsumen, dan bagaimana Anda ingin berbeda dari pesaing Anda. Penetapan harga, pricing, memutuskan harga produk atau layanan Anda, dengan mempertimbangkan biaya produksi, nilai bagi pelanggan, dan harga pesaing. Distribusi, distribution, memilih saluran distribusi yang tepat untuk mencapai target pasar Anda dengan efektif. Ini bisa termasuk penjualan langsung, retail, online, atau melalui mitra distribusi, promosi, membangun kesadaran merek, dan mempengaruhi perilaku pembelian melalui berbagai saluran promosi, seperti iklan, promosi penjualan, pemasaran konten, dan media sosial. Pengembangan produk dan inovasi, terus memperbarui dan meningkatkan produk atau layanan Anda agar tetap relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelayanan pelanggan, menyediakan layanan pelanggan yang berkualitas untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Evaluasi dan pengukuran, melacak kinerja pemasaran Anda melalui metrik yang relevan, seperti penjualan, ROI, Return on Investment, dan kesadaran merek, untuk mengevaluasi keberhasilan strategi Anda dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Semua komponen ini saling terkait dan penting untuk membangun strategi pemasaran yang efektif dan berhasil. Sesi ketiga, rencana pemasaran. Analisis situasi dapat dilakukan pengukurannya dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini melakukan analisis pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis internal untuk mengetahui kelebihan atau kekuatan perusahaan dan kelemahan pada internal perusahaan. Analisis SWOT. Kelebihan. Produk memiliki fitur unggulan dan kualitas yang baik. Kelemahan. Harga produk relatif tinggi dibandingkan pesaing. Peluang. Pasar yang berkembang pesat. Dan tren positif terhadap produk sejenis. Ancaman. Persaingan dari produk sejenis. Harga lebih murah. Analisis pasar. Segmentasi pasar. Pembeli yang berorientasi pada kualitas dan keunggulan produk. Target pasar. Kelompok usia 25-40 tahun. Dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Posisi produk. Menawarkan kualitas premium. Dengan harga yang sebanding. 2. Tujuan pemasaran. Meningkatkan kesadaran merek di pasar lokal sebesar 20% dalam 6 bulan. Meningkatkan pangsa pasar sebesar 15% dalam setahun. Meningkatkan loyalitas pelanggan dengan meningkatkan tingkat retensi sebesar 10% dalam setahun. 3. Strategi pemasaran. Menggunakan kombinasi pemasaran digital dan tradisional untuk menjangkau target pasar. Bermitra dengan influencer lokal untuk meningkatkan eksposur merek. Menawarkan diskon dan promosi khusus untuk pelanggan setia. Meningkatkan kehadiran online melalui peningkatan SEO dan pemasaran konten. 4. Rencana taktis. Mengembangkan kampanye iklan yang menarik untuk media sosial dan platform digital lokal. Mengadakan acara peluncuran produk untuk menarik perhatian media dan konsumen. Meningkatkan kehadiran di acara pameran dan festival lokal. Berpartisipasi dalam program afiliasi dengan situs e-commerce terkemuka. 5. Pengukuran kinerja. Memantau tingkat interaksi dan keterlibatan dengan konten online. Melakukan survei pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan dan kesetiaan. Membandingkan penjualan sebelum dan sesudah implementasi strategi pemasaran. Menganalisis pertumbuhan basis pelanggan dan pangsa pasar setiap bulan. 6. Anggaran pemasaran. Membuat anggaran tahunan yang memadai untuk meliputi biaya iklan, promosi, dan pemasaran online. Mengalokasikan dana secara proporsional berdasarkan tingkat keefektifan masing-masing saluran pemasaran. Fleksibel dalam pengalokasian dana untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pasar dan respons konsumen. 7. Penyesuaian strategi. Melakukan evaluasi reguler terhadap kinerja pemasaran dan mengadaptasi strategi sesuai dengan perubahan pasar dan tren konsumen. Responsif terhadap umpan balik pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pembelian dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Dengan rencana pemasaran yang terstruktur dan strategis ini,
Kami percaya dapat mencapai tujuan kami dalam meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi merek di pasar. Sesi keempat, pencitraan merek, atau brand positioning, adalah inti dari strategi pemasaran untuk membedakan merek Anda dari pesaing dan menarik konsumen target. Untuk menentukan bagaimana Anda ingin merek Anda dilihat oleh konsumen, pertimbangkan langkah-langkah ini. Identifikasi nilai inti. Tentukan nilai-nilai inti yang ingin Anda hubungkan dengan merek Anda. Apakah Anda ingin dikenal sebagai merek yang inovatif, handal, ramah lingkungan, atau mungkin berorientasi pada gaya hidup tertentu? Kenali audiens target, pahami siapa konsumen Anda, dan apa yang mereka cari dari produk atau layanan Anda. Apa kebutuhan, keinginan, dan preferensi mereka, bagaimana merek Anda dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan mereka. Analisis pesaing. Tinjau pesaing Anda untuk memahami cara mereka memposisikan merek mereka. Temukan celah di pasar di mana Anda dapat menonjol dan menawarkan sesuatu yang berbeda dan lebih menarik bagi konsumen. Tentukan proposisi nilai unik, Unique Value Proposition, UVP. Identifikasi apa yang membuat merek Anda unik dan mengapa konsumen harus memilih produk Anda daripada produk pesaing. Ini mungkin berupa fitur produk, keunggulan harga, layanan pelanggan yang superior, atau kualitas yang tak tertandingi. Komunikasikan secara konsisten. Setelah Anda menentukan posisi merek Anda, pastikan pesan tersebut tercermin dalam semua aspek komunikasi merek Anda, mulai dari iklan hingga media sosial dan interaksi langsung dengan konsumen. Misalnya, jika Anda adalah merek pakaian outdoor yang ingin dilihat sebagai pilihan terbaik bagi petualang yang mencari kualitas dan keandalan, Anda mungkin menekankan inovasi produk, kekuatan material, dan desain yang fungsional dalam strategi pemasaran Anda. Anda juga dapat menonjolkan komitmen Anda terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, membedakan diri dari pesaing yang kurang fokus pada isu-isu tersebut. Dengan mengidentifikasi posisi unik Anda dan secara konsisten mengkomunikasikannya kepada konsumen, Anda dapat membangun citra merek yang kuat dan menarik. Sesi kelima, penetapan harga adalah proses yang penting dalam strategi pemasaran, dan berbagai faktor harus dipertimbangkan untuk menentukan harga yang tepat bagi produk atau layanan Anda. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda dalam proses penetapan harga. Biaya produksi. Anda perlu memahami semua biaya yang terlibat dalam produksi produk atau penyediaan layanan Anda. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, biaya distribusi, dan lain-lain. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang biaya produksi per unit. Nilai bagi pelanggan. Penting untuk memahami nilai produk atau layanan Anda sediakan bagi pelanggan. Apa keuntungan atau solusi yang mereka dapatkan dari menggunakan produk atau layanan Anda? Perhatikan segmen pasar Anda, preferensi mereka, dan apakah mereka bersedia membayar biaya untuk nilai tambah yang Anda tawarkan. Analisis pasar. Tinjau harga pesaing Anda dalam industri yang sama atau sejenis. Ini membantu Anda memahami di mana posisi harga produk Anda berada dalam kaitannya dengan pesaing Anda. Anda dapat memutuskan untuk menetapkan harga di bawah, sebanding, atau di atas harga pesaing, tergantung pada strategi Anda. Segmentasi pasar. Jika produk atau layanan Anda ditujukan untuk beberapa segmen pasar, pertimbangkan apakah Anda perlu menetapkan harga yang berbeda untuk setiap segmen. Misalnya, Anda mungkin menawarkan versi premium produk untuk segmen pasar yang lebih mampu, sementara menawarkan opsi harga yang lebih terjangkau untuk segmen pasar yang lebih sensitif terhadap harga. Strategi harga. Setelah Anda mempertimbangkan faktor-faktor yang sudah diuraikan, Anda dapat memilih salah satu dari beberapa strategi penetapan harga, seperti penetapan harga berbasis biaya, penetapan harga berbasis nilai, penetapan harga berbasis pesaing, atau penetapan harga psikologis. Pemantauan dan penyesuaian harga produk atau layanan Anda tidak harus tetap sama selamanya.
Anda perlu memantau kinerja harga Anda secara teratur dan siap untuk menyesuaikan jika diperlukan, terutama jika terjadi perubahan dalam biaya produksi, permintaan pasar, atau strategi pesaing. Misalnya, jika Anda memiliki produk teknologi baru yang menawarkan fitur-fitur unggulan dan solusi yang belum tersedia di pasaran, Anda mungkin bisa menetapkan harga yang lebih tinggi berdasarkan nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan. Namun, jika produk Anda bersaing di pasar yang sudah jenuh dengan pesaing yang menawarkan harga yang lebih rendah, Anda mungkin perlu menetapkan harga yang lebih kompetitif untuk memenangkan pangsa pasar. Sesi ke-6, memilih saluran distribusi yang tepat, merupakan langkah penting dalam strategi pemasaran Anda, karena akan mempengaruhi cara Anda mencapai target pasar dan efektivitas penjualan. Berikut adalah beberapa saluran distribusi yang umum digunakan, beserta pertimbangan untuk memilihnya. Penjualan langsung, melibatkan penjualan produk langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara. Ini bisa dilakukan melalui toko fisik milik Anda sendiri, penjualan dari kantor, atau penjualan langsung ke rumah pelanggan. Keuntungan dari saluran ini adalah Anda memiliki kendali penuh atas pengalaman pelanggan dan informasi produk, namun memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan tenaga penjualan. Retail, menggunakan toko-toko retail untuk menjual produk Anda kepada konsumen. Ini bisa berupa toko swalayan, toko spesialis, atau rantai retail besar. Retail dapat memberikan cakupan yang luas dan memungkinkan konsumen untuk melihat dan merasakan produk secara langsung sebelum membeli. Namun, biaya distribusi ke retail bisa tinggi, dan Anda mungkin perlu bekerja sama dengan distributor atau agen penjualan online. Menjual produk Anda melalui platform online, seperti situs web e-commerce, pasar online, atau media sosial. Ini adalah saluran distribusi yang semakin populer karena dapat mencapai konsumen dimanapun mereka berada dengan biaya yang relatif rendah. Namun, persaingan online sangatlah sengit, dan Anda perlu memiliki strategi pemasaran digital yang kuat untuk terlihat menonjol. Mitra distribusi, bekerja sama dengan mitra distribusi seperti grosir, agen penjualan, atau distributor untuk mendistribusikan produk Anda ke toko-toko atau konsumen akhir. Ini dapat memberikan cakupan geografis yang lebih luas dan membantu Anda mencapai pasar yang sulit dijangkau sendiri. Namun, Anda harus memperhitungkan margin keuntungan yang akan dibagi dengan mitra distribusi. Pertimbangan untuk memilih saluran distribusi yang tepat termasuk karakteristik produk Anda, preferensi konsumen, biaya, dan keahlian Anda dalam manajemen saluran distribusi tersebut. Misalnya, jika Anda memiliki produk makanan segar yang memerlukan penyimpanan dingin dan logistik cepat, penjualan langsung atau melalui toko retail mungkin lebih cocok daripada penjualan online. Namun, jika produk Anda adalah barang konsumen yang umum, saluran distribusi online dapat menjadi pilihan yang lebih menguntungkan.